Lihat itunya kan, jadi tadi masih materinya untuk mengantar mereka memahami proses pembangunan dan arah kebijakan untuk tahun 2024. Jadi nanti setelah makan siang ini baru mereka akan kembali berdiskusi per kampung untuk mempertajam mereka punya usulan di kampung yang akan diakomodir dan nanti akan didiskusikan lagi di tingkat distrik ini. Jadi untuk sampai sesi pada sebelum makan siang ini baru berdiskusi saja dan mengantar mereka untuk memahami proses-proses perencanaan dan arah kebijakan Kabupaten Mimika untuk tahun 2024. Program-program prioritas apa yang perlu diperhatikan supaya dia sinkron dengan prioritas daerah. Pak, terkait SIPD tadi itu kalau distrik kalau Kencana belum pakai, apakah nanti lebih rumit untuk tidak, sebenarnya tidak, karena itu kan pada akhirnya akan menggunakan SIPD di tingkat distrik. Jadi setelah ini nanti akan input ke dalam SIPD. Cuma yang saya sampaikan tadi ke depan, karena proses ini berawal dari kampung. Jadi mungkin saya ada menawarkan tadi dan menantang distrik juga sebenarnya dan kampung-kampung untuk tahun depan kalau bisa memakai sistem itu mulai dari kampung. Sama seperti kemarin kita lakukan di Mimika Baru. Iya. Apakah ini himbauannya tidak langsung serentak 18 distrik gitu? Iya, karena kita lihat geografis dan ketersediaan sarana prasarana. Kalau di distrik lain kan ya kita berbicara sinyal, terus sumber daya, operator, segala macam. Nah, memang seharusnya dari kampung itu sudah pakai sistem. Artinya supaya terdokumentasi rapi mulai dari kampung sampai ke tingkat atasnya. Nah, tetapi karena situasi daerah kita geografis dan sarana prasarana belum sepenuhnya mendukung untuk 18 distrik, maka untuk tahun ini yang pertama melakukan itu adalah distrik Mimika Baru. Tetapi kita harapkan tahun-tahun ke depan distrik yang berada di Mimika Baru yang keperluan infrastruktur untuk sarana itu bisa, kita harapkan mereka juga ikut merencanakan by system supaya terdokumentasi dari awal dengan baik dan bisa kita kontrol dengan baik juga dari segi perencanaan. Terkait poker Pak yang tadi ditekankan sama masyarakat, mungkin bisa Saya pikir mekanisme poker juga memang diatur di dalam aturan ya, dan itu mekanisme sebagai jalur politis. Jadi saya pikir itu bisa merupakan satu prinsip dari perencanaan juga melalui jalur politis. Jadi saya pikir kalau poker itu memang secara perencanaan dimungkinkan. Ditekankan tadi sama masyarakat untuk dihapus. Mana itu? Saya tidak bisa berkomentar banyak tentang hal itu, Pak, karena itu hal lain. Untuk terkait tumpang tindih Pak yang disampaikan oleh Kementerian Desa tadi itu perwakilan sebagai narasumber, tumpang tindih pembangunan dari berbagai macam program itu bagaimana Pak tanggapannya? Ya, saya pikir itu tidak mewakili semua ini ya. Paling itu 1-2 kampung yang mengalami itu, tetapi ini catatan penting bagi semua pengambil kebijakan supaya koordinasi lebih dimaksimalkan lagi untuk membangun sinkronisasi yang lebih baik lagi setiap program, sehingga ke depan siapa berbuat apa, di mana itu bisa jelas, sehingga hal-hal tadi bisa terfasilitasi dengan baik dan kejadian-kejadian tadi tidak terulang lagi, maksudnya begitu. Tetapi bahwa itu menyangkut keseluruhan, saya pikir itu kasus-kasus kasus-kasus salah satu kasus, tapi itu penting untuk menjadi catatan bagi kita ke depan supaya hal yang terjadi ini tidak terjadi lagi gitu. Iya Pak, mungkin terkait penetapan hari ini, nanti kan akan bawa di forum OPD dengan Musrembang tingkat kabupaten. Nah, itu pasti nanti ada putusan yang berbeda lagi setelah dari sini. Kira-kira putusan itu nanti disampaikan lagi ke tingkat distrik ke kampung ataukah seperti apa? Jadi tadi saya jelaskan bahwa proses mekanisme perencanaan itu kan sudah ada tahap-tahapnya. Jadi apa yang dibawa ke distrik ini itu berawal dari keputusan atau musyawarah di tingkat kampung. Nah, setelah nanti dibicarakan di sini menghasilkan suatu
keputusan dan ini akan ditandatangani berita acaranya, itu akan dibawa ke tingkat selanjutnya lagi di forum OPD. Nanti forum OPD akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan akan diramu oleh OPD terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan ke 2024 dan prioritas-prioritas di OPD juga berdasarkan renstra mereka. Karena kan OPD juga sudah punya perencanaan secara 5 tahunan sampai 2024 di dalam renstra. Nah ini yang akan dikombinasikan nanti, setelah itu dibawa lagi ke tahap musrembang kabupaten. Jadi musrembang di kabupaten baru dibahas lagi apa yang ditanggung oleh APBD, apa yang perlu diusulkan kesepakatan ke tingkat provinsi dan tingkat nasional kalau seandainya ada. Apa yang ditangani oleh sumber dana lain misalnya Otsus, itu kan akan terpilah semua nanti itu. Jadi setelah itu baru kita buat rencana RKPD rancangan akhir RKPD untuk jadi bahan untuk selanjutnya ke proses penganggaran. Nah, apa gitu nantinya pengetahuan kampung sama distrik lagi ataukah seperti apa? Misalnya mungkin dari 1000 yang terjawab 500 misalnya, apakah nanti akan diketahui oleh kampung sama distrik? Jadi saya bilang tadi bahwa sampai pada tataran di OPD itu OPD sudah rangkum itu. Jadi secara partisipasi sebenarnya dari semua data itu sudah masuk partisipasinya dari masyarakat. Semua kepentingan di kampung, distrik dan bahkan nanti di tingkat kabupaten nanti itu akan didefinisikan oleh OPD di dalam merumuskan prioritasnya dalam range. Jadi saya pikir untuk keperluan mengakomodir aspirasi dan partisipatif masyarakat ya di tingkat distrik ini dan di tingkat kabupaten nanti. Kalau di tingkat provinsi kan secara lebih luas lagi. Kalau koordinasinya nanti dengan P3MD bentuknya seperti apa Pak? Ini kan kita baru dapat masukan, jadi nanti kita akan laporkan ke pimpinan sehingga akan membuat keputusan nanti dan nanti akan kita tindak lanjuti, tetapi bahwa koordinasi itu penting untuk lebih mensinergikan kegiatan-kegiatan yang berjalan di kabupaten. Sudah pasti mau. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amalomo, Nimo Witini, Saipa. Yang kami hormati pimpinan OPD Kabupaten Mimika, bisa saya melihat dari Bapeda, dari pertanian, dari peternakan, dari kesehatan yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuala Kencana, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kuala Kencana, yang saya hormati dan banggakan Kepala Distrik Kuala Kencana atau mewakili Ibu Sekretaris. Itu sampaikan Bapak menetapkan prioritas atau kebutuhan masalah dan kegiatan kampung yang akan menjadi bahan penyusunan rencana kerja pembangunan untuk menjadikan kegiatan prioritas daerah. Sama hadir di tempat aulan pertemuan yang sangat tapi Lensa pendek. hadir pada musliman pada ini. Oke. Izin Bapak Ibu. Satu dua. Yang kedua, saya menyampaikan mohon maaf karena Bapak dari pagi Sesera dan Bapak Tekda dan petugas Jakarta. Selanjutnya Pak beliau untuk acara muslimbang pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan sambutan PLT Bupati Mimika dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan distrik Kuala Kencana. Pembangunan daerah adalah proses pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan yang dilaksanakan di daerah yang menyangkut
berbagai aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan melekat potensi yang ada pembangunan daerah di Timika. Bisa disebut sebagai pembangunan partisipatif melalui model perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya yang mengarah pada terwujudnya pemerintah yang baik, good governance, dalam rangka menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerah. Salah satu proses yang paling penting dalam menciptakan tujuan dari pembangunan adalah perencanaan pembangunan. Program pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang terarah, cermat, serta terukur, sesuai aspirasi dan juga tuntutan masyarakat. Terkait itu, musrembang yang kita laksanakan merupakan wujud perencanaan pembangunan, partisipasi, serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses keputusan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menjelaskan rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat melalui tahapan musrembang, di mana di dalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non-pemerintah, sekaligus untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Perencanaan pembangunan yang kita rancang diharapkan tidak hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada saat ini, namun juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa mendatang. Untuk itu diperlukan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada di sekitar kita. Komitmen tinggi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut harus sejalan dengan penanganan yang komprehensif, berkelanjutan, serta penanganan yang terintegrasi dan tidak parsial. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tamu undangan, bahwa kita dalam musrembang ini perlu melihat kebijakan, visi dan misi bupati, karena itu masuk dalam ranah RPJMD kita. Dan saya mohon dari narasumber Bapeda benar-benar mendampingi. Tentunya akan banyak masalah, banyak yang akan dibuat oleh para kepala kampung dan daerah, tapi perlu diarahkan searah dengan visi misi bupati. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah tentang pemberdayaan masyarakat. Kita lihat di luar Timika banyak inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh lurah dan di kelurahan dan desa. Banyak masyarakat mencoba meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan sentra-sentra UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Ini didorong sehingga masyarakat bisa mandiri dan sejahtera. Ada satu hal yang mungkin ingin disampaikan dalam musrembang ini adalah suatu saran dari Bapak Presiden, yaitu yang dikatakan namanya OVO, One Village One Product. Artinya Presiden menyampaikan setiap kampung bisa memunculkan satu produk baru yang unggul dan bisa menjadi ikon di Kabupaten Mimika. Ini adalah arahan dari Bapak Presiden, sehingga mungkin tersentuh. Di sini kita melihat bahwa percepatan pembangunan infrastruktur yang disampaikan oleh Kadisrik Wakencana, mungkin PR kita adalah membuka akses ke semua kampung, tapi tidak pentingnya adalah tentang pemberdayaan perekonomian harus ditingkatkan. Hadirin yang saya hormati, kegiatan musrembang ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dengan pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan solusi atas beragam keterbatasan yang dimiliki dan mampu melahirkan perencanaan yang lebih sinergis dan tepat sasaran. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kiranya agar musrembang pada hari ini boleh berjalan dengan baik.
sebelum saya membuka IPA, saya mohon kepada Ibu Kadistrik dengan Pak Keja, dengan Bapak mungkin dari Kapolsek dengan Amil bisa sama-sama ke depan untuk kita sama membuka IPA. Dengan menjadikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis 16 Maret 2023, Musrembang tingkat Distrik Kuala Kencana atas nama PT Buah Timika dengan resmi dinyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keempat, Program Kerja Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika. Yang kelima, RKA SKPD Nomor 2.0.4.01.06.17 tahun 2023. Yang keenam, Surat Kepala Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika tentang permintaan nama peserta kegiatan Musrembang Distrik nomor 900-075-DKTA-2023 tanggal 9 Maret 2023.